Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaiso Maharani dengan NPM Akhir 113 akan mempresentasikan materi mengenai audit investigatif dengan teknik perpajakan. Sebelum masuk ke teknik-teknik yang bakal kita bahas hari ini, kita itu perlu paham dulu konteks kenapa topik ini itu penting. Jadi, pajak itu kan merupakan kontribusi yang wajib dibayar sama masyarakat kepada negara dan sifatnya itu memaksa dan juga walaupun emang nggak memberikan imbalan langsung kepada pembayarnya tapi digunakan untuk kepentingan dan juga kemakmuran seluruh rakyatnya. Nah, walaupun udah diatur undang-undang, kemudian sifatnya itu wajib, tapi masih ada beberapa oknum perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Dan dia itu bisa merugikan negara sampai puluhan triliun rupiah. Di sini tuh ada salah dua contoh kasusnya. Yang pertama ada dari kasus PT Coca-Cola Indonesia yang dia itu diduga melakukan pembengkakan biaya iklan pada periode 2002 sampai dengan 2006 yang menyebabkan terjadinya kurang bayar sampai sebesar 49,24 miliar. Selain itu, contoh kasus yang kedua itu di sini PT Google Indonesia yang sejak mereka berdiri itu masih belum juga memenuhi kewajiban pajaknya. Padahal mereka itu memperoleh pendapatan yang besar dari jasa periklanan di Indonesia. Jadi bisa dilihatnya dari kedua contoh kasus ini tuh kalau misalnya teknik fraud yang dilakukan itu tuh semakin berkembang dan juga nggak cuma dilakuin sama perusahaan yang kecil aja, tapi perusahaan-perusahaan besar dan juga multinasional melakukan penghindaran pajak. Maka dari itu tuh auditor investigatif harus dibekali oleh teknik yang juga semakin canggih mengikuti perkembangan. Selanjutnya itu di sini ada dua teknik audit investigatif dengan pendekatan perpajakan yang biasanya itu digunakan untuk memerangi organized crime dan korupsi. Nah, organized crime itu apa sih? Jadi, organized crime itu tuh kayak kejahatan yang dilakuin sama kelompok-kelompok yang terorganisir buat mendapatkan keuntungan secara ilegal. Di sini tuh ada dua untuk teknik. Yang pertama pakai net worth method, yang kedua pakai expenditure method. Nah, kedua teknik ini tuh udah banyak digunakan oleh negara maju kayak misalnya Amerika Serikat yang tujuannya itu untuk menemukan penghasilan kena pajak atau PKP yang belum dilaporin di SPT. Nah, sebenarnya metode ini tuh menggunakan perhitungan akuntansi yang sederhana dan membuat wajib pajaknya itu ikut untuk membuktikan kebenaran laporan pajaknya. Jadi hak-hak wajib pajak itu tetap harus dilindungi. Selanjutnya itu di sini kita bakal bahas teknik yang pertama, ada teknik net worth method, yaitu digunakan untuk membuktikan adanya PKP yang belum dilaporkan oleh wajib pajak atau adanya illegal income pada organized crime. Di sini tuh ada dua. Yang pertama, network method yang buat perpajakan. Terus yang kedua itu network methodnya itu untuk organized crime. Kalau network method untuk perpajakan ini biasanya dia tuh didasari oleh kewajiban dari WP-nya atau wajib pajaknya untuk melaporkan seluruh penghasilannya di SPT. Untuk rumusnya itu kita bisa mengurangi aset dengan kewajiban. Nah, untuk prosedur pengecekannya itu kita bisa menggunakan 4 langkah. Kalau untuk di PPT kan ini mungkin lebih singkat. Jadi langkah yang pertama itu pemeriksa pajaknya dia menetapkan net worth di awal periode. Misalnya di tahun pertama itu dia menghitung semua aset yang dimiliki sama wajib pajaknya kemudian dikurangi sama kewajibannya. Nah, untuk langkah yang kedua itu di akhir periode nanti si pemeriksa pajaknya itu dia melakukan hal yang sama di tahun yang kedua, jadi mengurangi aset dengan kewajiban dari wajib pajak itu. Kemudian langkah yang ketiga, kita hitung selisihnya. Jadi net worth tahun yang kedua itu dikurangi sama net worth tahun yang pertama. Nah, hasil dari pengurangan kedua periode ini tuh dinamakan dengan kenaikan net worth. Kenaikan net worth ini tuh seharusnya setara sama penghasilan kena pajak di tahun tersebut. Berarti kalau misalnya dia menghitungnya udah tahun kedua ya harus sama sama tahun yang kedua. Nah, terus langkah yang terakhir itu kenaikan net worth tadi itu dibandingin sama PKP yang dilaporin si wajib pajaknya di dalam SPT. Jadi kalau misalnya si kenaikan net worth-nya itu lebih besar daripada yang dilaporkan, maka
itu bisa jadi ada indikasi penggelapan pajak. Terus kalau yang network untuk organized crime itu, jadi rumusnya tuh hampir sama. Kalau untuk metode ini tuh untuk menentukan illegal income-nya. Jadi kalau di Amerika Serikat sendiri itu dia biasanya digunakan untuk memerangi organized crime. Nah, sementara kalau di Indonesia sendiri itu biasanya digunakan untuk memerangi korupsi melalui laporan kekayaan pejabat. Jadi untuk teknik yang kedua itu di sini ada expenditure method. Kalau expenditure method ini tuh merupakan turunan atau derivasi dari network method dengan perlakuan aset dan juga kewajiban yang beda. Nah, metode ini tuh digunakan biasanya buat nentuin unreported taxable income dan juga lebih cocok buat wajib pajak yang nggak begitu punya banyak harta tapi dia punya pengeluaran yang besar atau mewah. Untuk rumusnya itu illegal income sama dengan expenditure dikurangi penghasilan dari legal sources. Biasanya expenditure method itu digunakan untuk kasus perpajakan yang kayak gimana sih? Jadi yang pertama, biasanya wajib pajaknya itu nggak menyelenggarakan pembukuan atau catatan. Terus yang kedua itu pembukuan dan catatan wajib pajaknya itu nggak tersedia, mungkin misalnya karena dia kebakar. Terus yang ketiga itu wajib pajaknya dia memang mungkin menyelenggarakan pembukuan, tapi isinya itu nggak memadai. Terus yang keempat itu wajib pajaknya malah menyembunyikan pembukuannya. Dan yang terakhir itu wajib pajaknya itu dia nggak punya aset yang terlihat atau bisa diidentifikasi. Nah, selanjutnya kalau untuk yang organized crime, expenditure method itu biasanya digunakan untuk kasus yang pertama, si tersangkanya itu nggak kelihatan beli aset kayak tanah, rumah, saham, dan sejenisnya. Terus yang kedua itu tersangkanya itu dia punya gaya hidup yang mewah, tapi kelihatannya itu nggak sesuai sama kemampuannya. Terus yang ketiga itu tersangkanya itu diduga memimpin jaringan kejahatan, atau para saksi yang memberatkannya itu justru orang-orang yang pernah dihukum karena kejahatan. Dan yang terakhir itu adanya penghasilan ilegal yang perlu dihitung untuk nentuin besaran denda, kerugian negara, dan juga berbagai pungutan atau kewajiban pada negara lainnya. Nah, perbedaan dari kedua teknik ini tuh kan network method itu digunain buat ngebuktiin ini adanya PKP yang belum dilaporin. Dengan apa? Dengan ngebandingin kekayaan bersih si wajib pajaknya dari tahun ke tahun. Kayak contoh langkah prosedur tadi kan, jadi tahun yang kedua itu dibandingin sama tahun yang pertama. Jadi kalau misalnya kekayaannya meningkat tapi pajak yang dibayar itu tetap atau nurun, maka mungkin ada indikasi penggelapan pajak. Nah, metode ini tuh biasanya digunakan buat ngedeteksi korupsi dan juga organized crime. Sementara itu kalau misalnya expenditure method itu dia fokusnya ke pengeluaran si wajib pajaknya, terutama pengeluaran di besarnya atau si gaya hidup mewah wajib pajaknya yang nggak sesuai sama penghasilan yang dilaporin. Ya, jadi kalau misalnya network method itu fokusnya ke perubahan kekayaan tiap periodenya, kalau expenditure method itu lebih ke pengeluaran wajib pajaknya. Selanjutnya, untuk penerapan di Indonesia sendiri itu, teknik audit investigatif pakai network sama expenditure method ini kan tujuannya buat ngasih petunjuk nih adanya penghasilan atau aset yang mungkin belum dilaporin, ataupun yang dari kegiatan ilegal. Nah, kedua teknik ini tuh sebenarnya dia berhasil diterapkan di Amerika Serikat. Karena kan kalau di Amerika sendiri tuh dia didukung sama database kependudukan yang lebih komprehensif dan juga canggih. Karena kalau kalau di kita sendiri itu masih mengalami beberapa tantangan atau keterbatasan. Kayak misalnya aja di sini ada contoh ilustrasi nyatanya. Jadi di sini tuh ada tabel daftar kekayaan capres dan juga cawapres tahun 2009 sebenarnya dari tuan kota. Jadi kalau dari data ini tuh kan KPK tuh eh, anggapannya bisa menggunakannya tuh sebagai dasar atau titik awal penggunaan si teknik network methodnya buat ngedeteksi korupsi. Tapi pada prakteknya itu data yang beredar ini tuh malah menunjukkan beberapa masalah. Yang pertama tanggal pelaporannya itu beda-beda, jadinya itu nggak bisa dibandingin secara langsung. Terus yang kedua, validitas data dari medianya itu perlu dikonfirmasi dari sumber resminya. Terus yang ketiga, ini tuh belum jelas apakah ada kekayaan lain yang belum masuk dalam daftar. Terus yang terakhir itu nggak ada mekanisme yang tegas untuk mengkoreksi data jika terdapat selisihnya. Jadi ya tanpa pembuktian terbalik yang kuat ini,
teknik perpajakan tuh harus tetap dikombinasiin sama teknik audit investigatif lainnya supaya dia itu bisa ngasilin bukti yang lebih solid dan juga bisa diterima di pengadilan. Yang terakhir itu di sini ada kesimpulan. Di audit investigatif dengan teknik perpajakan adalah metode yang dia tuh sebenarnya pakai perhitungan akuntansi sederhana buat menemukan penghasilan kena pajak yang memang belum dilaporin sama wajib pajaknya. Nah, teknik yang digunakan kan ada dua. Yang pertama, network method, yang dia tuh membandingkan kekayaan bersih atau net worth dari tahun ke tahun. Yang kedua, ada expenditure method, yang ngelihat pengeluaran besar yang mungkin gak sesuai sama penghasilan yang dilaporin. Nah, kedua metode ini tuh gak cuman digunain buat kasus perpajakan aja, tapi juga bisa ngebantu buat mengungkap korupsi dan juga organized crime. Nah, walaupun metode ini tuh udah berhasil diterapin di Amerika Serikat, karena kan mereka itu punya database kependudukan yang lebih lengkap dan juga komprehensif, tapi di Indonesia sendiri itu penerapannya masih belum begitu efektif. Walaupun punya potensi yang besar kayak data LHKPN tadi, tapi kita tuh masih ada kendalanya kayak data yang belum lengkap atau juga pembuktian yang belum kuat. Jadi ini tuh perlu didukung juga sama teknik investigatif yang lainnya supaya hasilnya itu lebih akurat dan juga bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.